Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mengutip hadis dari Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, apabila terjadi perpecahan di kalangan umatku, maka kembalikanlah segala sesuatunya berdasarkan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah melalui hadisnya yang sanad dan parawinya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, ajaran mursyid wahdatul wujud itu adalah syariat baru, bukanlah syariat Islam, bukan juga pecahan dari 70 sampai 73 golongan dari umat Islam, dan bukan juga ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, karena dia mau menyembah Tuhan yang bisa wujudnya ia lihat dengan nyata dan terang. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ahli kitab yang menginginkan didatangkan kitab dari langit kepada dirinya yang kalian sebut kitab dirimu, ketahuilah orang-orang yang terdahulu telah meminta yang lebih dari itu, yaitu meminta melihat Allah dengan terang. Jadi Tuhan-Tuhan yang mewujud menjadi ciptaan itu, yang bisa kalian lihat dan bisa kalian rasakan, bertentangan dengan banyak ayat suci di dalam Al-Quran. Kita berikan contoh. Di Al-A'raf 143, kamu tidak bisa melihat Allah, maka lihatlah kepada gunung itu, maka kelak ia tetap pada tempatnya, maka kamu akan mampu untuk melihatku. Faktanya, gunung di sekitaran Bukit Sinai itu hancur luluh lantak. Artinya, kalian bisa melihat Allah setelah semuanya musnah, setelah semua makhluk musnah. Setelah semua makhluk musnah itu setelah adanya akhirat. Musnah semuanya, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Musnahnya setelah akhirat, berarti kalian bisa melihat Allah di surga, sesuai hadis Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Di surga nanti kalian akan bisa melihat Rabbmu, bisa melihat Allah seperti melihat rembulan, dan kalian tidak berebutan melihatnya. Berarti di surga kalian melihat Allah seperti melihat rembulan, berarti terpisah antara surga, apapun yang ada di surga, dengan Rabbmu, dengan Allah. Itulah menunjukkan bahwa Allah berbeda dari makhluknya. Kemudian di Al-Mulk ayat 12, orang-orang yang takut kepada Allah yang tidak tampak oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Berarti orang-orang yang takut kepada Allah, yang mentaati perintah Allah kepada Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah dan pengikutnya, yaitu perintah syariat. Orang-orang yang menjalankan perintah syariat, ya, walaupun ia tidak tampak oleh mereka, walaupun Allah itu tidak tampak oleh dirimu, tapi Allah melihat dirimu. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Inilah arti dari surah ini. Kemudian di Al-An'am 103, Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan, baik zahir maupun batin. Sedangkan Allah dapat melihat melalui segala penglihatan tersebut. Berarti Allah tidak bisa kalian lihat dengan penglihatan zahir maupun batin, apalagi rasamu. Tapi Allah dapat melihat dirimu, berarti kalian itu diawasi oleh Allah. Nah, sedangkan mursyid wahdatul wujud mengajarkan dirimu untuk melihat Tuhan-Tuhan yang mewujud menjadi makhluk, seperti mewujud menjadi Nur Muhammad makhluk, kemudian mewujud menjadi ruh dan jasad juga makhluk, kemudian mewujud menjadi zahir dan batin. Zahir itu yang tampak, yang batin tidak tampak. Zahir dan batin juga makhluk. Kemudian mewujud menjadi apa lagi? Menjadi alam semesta ya makhluk. Tuhan-Tuhan yang mewujud menjadi
makhluk ciptaan disebut dengan Tuhan-Tuhan selain Allah yang umat Islam sebut sebagai berhala. Berarti Tuhan dari ajaran mursyid wahdatul wujud adalah berhala. Kita lanjut lagi ke Al-Anbiya 56. Ibrahim berkata, Tuhan kamu adalah Tuhannya langit dan bumi yang telah menciptakannya dan menciptakan dirimu. Itulah arti syahadatmu bagi orang-orang yang bersyahadat. Sedangkan ajaran mursyid wahdatul wujud, contoh ya, ini ajaran Buya Ar-Razi Hasim, bahwa bumi dan langit beserta dirimu dicipta oleh Nur Muhammad, hatta jin dan manusia dicipta oleh Nur Muhammad. Berarti Tuhan yang diajarkan oleh Buya Ar-Razi Hasim itu bercabang menjadi Nur Muhammad, karena perintah Allah di dalam Al-Quran ini Ibrahim yang diperintahkan, sembahlah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya dan menciptakan dirimu. Berarti kalau yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirimu adalah Nur Muhammad, berarti Tuhanmu Nur Muhammad, bukan lagi Allah. Nah ini kan perbedaannya, Tuhannya saja berbeda. Ajaran mursyid wahdatul wujud itu Tuhannya saja berbeda. Apalagi Buya Ar-Razi itu mengajarkan bahwa dalam syahadat bahwa dirimu adalah keturunan Muhammad dari secara rohani. Berarti kenabian dan kerasulan tidak terputus. Itu inti dari ajarannya. Dirimu merasa sekelas Rasul secara sadar atau tidak sadar. Sedangkan di Al-Quran dijelaskan Muhammad itu bukanlah bapak laki-laki di antara kalian, apalagi bapak secara rohani. Bapak laki-laki di antara kalian saja bukan, apalagi bapak secara rohani. Berarti syariat baru yang diajarkan Buya Ar-Razi Hasim. Al-Anbiya ayat 1. Ahli kitab yang hanya mau menyembah Tuhan yang dapat ia lihat secara nyata. Nah inilah ajarannya. Ahli kitab yang mau melihat Allah secara nyata, mewujud menjadi makhluk ciptaan. An-Nisa 153. Ahli kitab yang minta diturunkannya kepadanya kitab dari langit yang kalian sebut kitab dirimu, supaya dirimu sekelas Rasul, bahwa dirimu memiliki Al-Quran sendiri. Ketahuilah orang-orang yang terdahulu telah meminta yang lebih dari itu, yaitu tadi meminta di Al-Bayyinah ayat 1, meminta melihat Tuhan yang nyata dan yang wujud. Inilah keterangan Allah tentang orang-orang yang kafir. Ajaran mursyid wahdatul wujud itu termasuk dalam golongan orang yang kafir, karena Tuhannya bukan lagi Allah, tapi sekutu bagi Allah. Kita lanjut ya ke beberapa ayat di dalam Al-Quran yang diingkari oleh para mursyid wahdatul wujud. Contoh Al-An'am ayat 50. Katakanlah Muhammad, tidak ada pembendaharaan Allah ada pada dirimu. Berarti Nabi Muhammad saja tidak pernah mengaku di dirinya ada Allah. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bahwa di dirinya ada hembusan Tuhanmu, di dirinya ada 20 sifat Tuhanmu, di dirinya ada zat Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, tidak ada pembendaharaan Allah yang ada pada dirimu. Jadi sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang ditentang oleh ajaran mursyid wahdatul wujud. Karena memang seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, orang-orang yang condong hatinya kepada ayat-ayat mutasyabihat yang perlu takwil khusus untuk mengartikannya, tetapi mengingkari ayat-ayat lainnya, yaitu ayat yang muhkamat yang telah jelas arti dan maknanya, termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Ajaran mursyid wahdatul wujud ini mengajarkan dengan mata sebelah, yaitu mengimani penggalan-penggalan, potongan-potongan ayat, tapi ingkar terhadap ayat lainnya. Ini bukti, kita pembuktian. Kelas kita itu pembuktian, bukti ketemu bukti dan pembuktian.
bahwa ajaran mereka bukanlah ajaran Islam, bahwa ajaran mereka bukanlah ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, tapi ajaran untuk menjadi Muhammad, ajaran untuk menjadi Rasul, bukan menjadi pengikut ajaran Nabi dan Rasul Muhammad, bukan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu yang mengikuti ajaran Rasulnya kalau mereka mau menjadi Rasul. Nah, itulah ajaran Mursyid Wahdatul Wujud. Kita lanjut lagi di surat Al-Isra 72. Yang matanya buta di dunia juga buta di akhirat dalam melihat jalan yang lurus. Jadi yang matanya buta di dunia juga buta di akhirat dalam melihat jalan yang lurus, yaitu jalan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ajaran yang lurus tadi seperti syahadatnya Nabi Ibrahim. Seperti apa lagi? Seperti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu ajaran tauhid, yaitu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah dari makhluk yang Ia ciptakan, bukan untuk melihat Allah menjadi makhluk, karena Allah berbeda dari makhluknya. Maka orang-orang yang buta dalam melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka buta juga dia di akhirat, lebih tersesat lagi jalannya. Di surat Al-Baqarah ayat 115, kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah ciptaan Allah. Sesungguhnya ilmu Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi kemanapun kalian menghadap, karena mata ini ada batas penglihatan, kemanapun kalian melihat itu adalah wajah dari ciptaan Allah, bukan wajah Tuhanmu. Karena Allah berbeda dari makhluknya. Jadi memahami ayat Al-Quran jangan dimakan mentah-mentah, jangan kalian rasai mentah-mentah. Duren itu jangan makan sama kulit-kulitnya. Tapi kalau kulitnya nggak ada, duren tuh busuk, nggak bisa dimakan juga, ulatan. Paham? Kalau kulitnya bagus, harum baunya, insya Allah durennya enak. Kalau nggak ada kulitnya, berarti apa? Sudah belatungan, udah jadi tempoyak. Kalau kata kami orang Sumatera, jadi tempoyak, bukan jadi duren lagi. Udah beda rasa antara rasa duren dengan rasa tempoyak, beda rasanya. Kemudian di 172 dan Al-Hijr 29, ayat inilah yang sering disalahartikan oleh para mursyid. Setelah arti dari kata min ruhi, ruh dari Allah, bukan ruh itu bagian Allah atau ruhnya Allah yang ditiupkan, bukan. Ruh itu dari Allah. Segala sesuatu yang dari Allah disebut dengan bergantung kepada Allah. Segala sesuatu yang bergantung kepada Allah disebut dengan makhluk. Karena kepada Allah lah bergantung segala sesuatu. Ruhmu itu bergantung kepada Allah, bukan hembusan Tuhanmu. Karena dijelaskan di dalam hadis sahih nih, bahwa di saat usia kandungan ibumu 120 hari, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam kandungan ibumu. Berarti ada malaikat yang meniupkan ruh, bukan Tuhanmu yang memiliki kerjaan meniupkan ruh kepada kandungan ibumu. Nah, inilah satu kekeliruan yang sering kali diulang-ulang sama para mursyid Wahdatul Wujud. Makan mentah-mentah ayat, karena semuanya mau kamu rasakan di dalam dirimu. Al-Qur'annya dalam dirimu, seolah-olah kamu hatam tapi nggak pernah dibaca. Muhammad ya dirimu, merasa kamulah Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, atau kamu adalah keturunan Muhammad secara rohani. Kemudian malaikat ya dirimu, akal ini kalian anggap Jibril. Tuhan ya dirimu,
Di kolbumu tempatnya Tuhanmu, kiblat ya dirimu, rumahnya dari Tuhanmu di hatimu, di kolbu. Berarti semuanya mau kamu rasakan ada dalam dirimu, alam semesta ya dirimu. Lucu kalian tuh. Seperti kotak sampah dirimu kalian buat. Semuanya ada mau kalian rasakan ada pada dirimu. Campur jadi gado-gado. Itu namanya diri yang melampaui batas. Diri yang melampaui batas. Baca banyak ayat di dalam Al-Quran. Allah murka terhadap orang yang melampaui batas. Disuruh diwajibkan sholat wajib 5 waktu, kalian sholat daim untuk selamanya, kekal selamanya, tapi hanya rumus saja, jasadmu tidak. Berarti kalian gak mau sholat. Simple of simple untuk menjelaskan. Ajaran Mursyid Wahdatul Wujud itu adalah syariat baru yang bertentangan dengan syariat Islam. Baik syahadat, sholat, kemudian zakat, kemudian lagi puasa, kemudian naik haji. Semuanya bertentangan. Sedangkan itu adalah syarat sah untuk masuk Islam. Berarti mereka gak mau masuk Islam. Dengan mengatasnamakan, inilah ajaran tertinggi di dalam Islam, hanya mengatasnamakan. Dengan mengatasnamakan ilmu rasa, kalian belajar di makom tertinggi, di makom kelas 7. Ketahuilah, ilmu rasa itu bukan ajaran Nabi dan Rasul Muhammad, tapi warisan dari iblis. Dengan merasa penciptaan dirinya yang dari api lebih baik daripada penciptaan Adam yang dari tanah. Ilmu rasa yang dipelajari. Sehingga kalian mempelajari itu, kalian merasa di makom tertinggi. Mau sekelas Rasul, bahkan mau sekelas Tuhanmu, mencampur adukkan zat Tuhanmu, hembusan Tuhanmu, 20 sifat Tuhanmu kepada dirimu. Artinya kalian menjadi Dajjal dan Fir'aun selanjutnya sebagai fitnah terbesar di muka bumi. Setelah saya ini sampaikan, kalian masih tetap mau mengikuti ajaran Mursyid Wahdatul Wujud, ya monggo. Karena di dalam Islam itu tidak ada paksaan di dalamnya. Ketahuilah, ajaran Mursyid Wahdatul Wujud dengan sangat tegas saya utarakan di sini adalah fitnah terbesar di muka bumi, yaitu fitnah Dajjal dengan mengaku diri dan di dirimu Tuhan.